Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat dan harinya menyenangkan ya. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran sistem komputer. Sebelum mulai belajar, berdoalah terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi absensi di classroom masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari materi sistem bilangan, yaitu tentang konversi bilangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat menerapkan konversi bilangan. Yang pertama desimal ke biner, yang kedua desimal ke oktal, dan yang ketiga desimal ke heksadesimal. Nah, tentunya untuk mempelajari materi ini, Anda harusnya masih mengingat materi kita sebelumnya, yaitu tentang konsep sistem bilangan. Sebelumnya kita sudah mengenal bahwa dalam pembahasan kita ada 4 jenis sistem bilangan: bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Nah, berbicara tentang konversi, apakah ada yang tahu konversi itu apa? Nah, secara teoritisnya, konversi bilangan merupakan suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Nah, tentu masih ingat ya, basis bilangan itu masing-masing sistem bilangan itu memiliki basis yang berbeda. Kalau bilangan biner itu basisnya 2, bilangan oktal basisnya 8, bilangan desimal basisnya ada 10, dan bilangan heksadesimal basisnya ada 16. Nah, kita akan coba nanti membuat atau mengubah bentuk dari sistem bilangan itu masing-masing menjadi bentuk sistem bilangan lainnya. Contohnya, kita bisa ubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, atau bilangan oktal menjadi bilangan desimal misalnya. Itu dapat kita lakukan. Mungkin ada yang mulai penasaran ya, seperti apa prosesnya. Kita lihat yang pertama, konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Desimal itu basisnya 10 dan biner itu basisnya 2. Artinya, kita akan mengubah bilangan dari berbasis 10 menjadi berbasis 2. Nah, bagaimana dikira prosesnya? Secara teknisnya, caranya adalah dengan membagi dengan angka 2 sampai sisa hasil pembagiannya 0 atau 1. Nah, coba lihat contoh berikut ini. Misalkan konversikanlah bilangan 12 desimal menjadi bilangan biner. Nah, secara matematis ini kita bisa tulis seperti ini. 12 ada angka 10, itu menandakan bahwa ini adalah bilangan desimal. Sama dengan titik-titik ada angka 2, ini dimaksudkan bahwa tujuannya menjadi bilangan biner. Jadi 12 desimal itu sama dengan berapa biner? Nah, untuk menjawab soal ini, misalkan Anda masih memahami konsep sistem bilangan, kalau ada 4 pilihan jawaban ini, kira-kira mana jawaban yang memungkinkan sesuai dengan konsep sistem bilangan? Kalau Anda jawabnya A, 6, apakah 6 itu bilangan biner? Bukan. Jadi bukan A jawabannya. Bagaimana dengan B? 120. Apakah ini bilangan biner? Bukan juga. Kemudian apakah C, 24? Juga bukan, karena angka 2 dan angka 4 itu bukan bilangan biner. Nah, bisa dimungkinkan jawabannya adalah D. Kenapa? Dari
angka-angkanya menunjukkan bahwa ini adalah bilangan biner. Lambang-lambangnya ada angka 1 dan ada angka 0. Mungkin ini jawabannya. Nah, tapi benar nggak ya ini jawabannya? Kita buktikan. Berikut pembahasannya. Sesuai konsep yang tadi bahwa prosesnya adalah dengan membagi dengan angka 2. Kita misalkan 12 kita bagi dengan 2, maka jawabannya adalah 6. Apakah ada sisa pembagiannya? Tidak ada, atau 0. Nah, angka 6 nya kita terus bagi lagi karena masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Apakah ada sisanya? 0. Ya. Apakah angka 3 masih bisa dibagi? Tentunya masih bisa. 3 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Apakah ada sisa? Ya, ada 1 sisanya. Nah, angka terakhir apakah masih bisa dibagi? Tentunya tidak. Angka 1 tidak bisa lagi dibagi untuk proses ini. Maka sudah selesailah prosesnya dan kita membaca dari bawah. Sehingga disimpulkan 12 desimal sama dengan 1100 biner. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Konversikanlah bilangan 28 desimal menjadi bilangan biner. Kita bisa tulis 28 desimal sama dengan titik-titik biner. Nah, bagaimana solusinya? Caranya adalah dengan membagi dengan angka 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Apakah ada sisanya? 0 sisanya. Kemudian 14 dibagi 2 adalah 7, sisanya adalah 0. Kemudian 7 dibagi 2 adalah 3, sisanya adalah 1. Tahu kan kenapa 1 sisanya? 3 dikali 2 itu adalah 6. 7 dikurangi 6 maka ada sisanya 1. Kemudian 3 kita bagi 2 lagi adalah 1 dan ada sisanya 1. Maka kita bisa simpulkan 28 desimal sama dengan 11100 biner. Mudah-mudahan dari dua contoh ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat konversi berikutnya adalah konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, sekarang tujuannya ke oktal. Kira-kira dibagi dengan berapa? Ya, dibagi dengan 8. Karena apa? Oktal itu basisnya adalah 8. Contoh, konversikanlah bilangan 30 desimal menjadi bilangan oktal. Kita bisa tulis 30 desimal sama dengan titik-titik oktal. Nah, bagaimana caranya? 30 dibagi 8, maka perkalian yang mendekati adalah 3. 3 kali 8 itu 24 ya. Maka ada sisanya 6. Apakah angka 3 masih bisa dibagi 8? Jawabnya tidak. Maka selesailah prosesnya. Pembacanya tetap dari bawah, sehingga disimpulkan 30 desimal itu sama dengan 36 oktal. Contoh berikutnya. Konversikanlah bilangan 75 desimal menjadi bilangan oktal. Kita tulis 75 desimal sama dengan titik-titik oktal. Nah, cara pengerjaannya kita bagi dengan 8. 75
dibagi 8 adalah 9, dan ada sisanya 3. Nah, kemudian 9-nya kita bagi lagi dengan 8. 9 bagi 8 adalah 1, dan ada sisanya 1. Maka disimpulkan 75 desimal sama dengan 113 oktal. Bisa dipahami ya Ananda semua? Kita lanjut konversi yang berikutnya, bilangan desimal ke heksadesimal. Desimal itu basisnya 10 dan heksadesimal itu basisnya 16. Nah, bagaimanakah prosesnya? Ya, proses membaginya dengan angka 16. Contoh, konversikan bilangan 25 desimal menjadi bilangan heksadesimal. Kita tulis seperti ini. Kita coba jawab. 25 dibagi 16 adalah 1, dan ada sisanya 9. Maka disimpulkan 25 desimal sama dengan 19 heksadesimal. Oke, coba cek lagi contoh berikutnya. Konversikan 31 desimal menjadi bilangan heksadesimal. Kita tulis seperti ini. Maka kita proses 31 dibagi 16 adalah 1, dan ada sisanya 15. Nah, sesuai konsep bahwa tidak ada angka 15 pada heksadesimal, namun nanti kita akan ganti dengan sebuah huruf. Tentunya Anda masih ingat harusnya heksadesimal itu dari 0 sampai 9, kemudian 10 sampai 15 nya diganti dengan A sampai F. Nah, kira-kira 15 nya diganti dengan huruf apa ya? Iya, betul sekali, angka 15 nya kita ganti dengan huruf F. Maka disimpulkan 31 desimal sama dengan 1F heksadesimal. Nah, kita telah selesai membahas 3 jenis konversi bilangan. Masih ada beberapa konversi yang akan kita bahas tentunya pada pertemuan berikutnya. Untuk menguji kemampuan Ananda, silakan kerjakan tugas yang sudah Bapak sajikan di Google Classroom masing-masing, dan lampirkan jawabannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Kerjakan dengan tanggung jawab dan disiplin. Selamat bekerja. Nah, ini materi kita yang akan datang, masih terkait dengan konversi bilangan. Jika Ananda punya kesempatan, silakan dicek apakah dari buku atau dari internet informasi mengenai konversi ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.